akan menjelaskan konsep dan gagasan yang ada di pikiran saya, yaitu terkait penggunaan ultrasonografi atau USG dalam peningkatan populasi kuda dan kelinci. Nah, ternak sendiri tadi sudah beberapa dijelaskan oleh teman-teman. Ternak merupakan, mungkin ini sedikit tambahan dari saya, ternak merupakan hewan yang didomestikasi. Nah, ternak itu ada dua jenis, ada ruminansia dan non-ruminansia. Nah, pseudo-ruminansia ini dimasukkan kepada non-ruminansia. Nah, contohnya ternak yang pseudo-ruminan yaitu kuda dan kelinci. Nah, kuda sendiri merupakan sumber daya lokal yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kuda mempunyai manfaat ekonomi, baik itu dari sisi pertanian maupun dari sisi wisatanya, dan juga ada eh, manfaat dalam sosial dan budayanya. Nah, kondisi faktualnya yang terjadi sekarang, populasi kuda yang termasuk kuda lokal ini ternyata menurun. Nah, kemudian ternak kelinci, peternakannya tidak begitu berkembang sebesar ternak lain seperti sapi, kambing. Nah, namun hal ini eh, menurut saya hal ini karena pengetahuan masyarakat yang masih minim, padahal potensi ekonominya masih tinggi. Nah, kemudian muncul ide, konsep dan gagasan yang saya usulkan, yaitu terkait penggunaan USG. Nah, dalam hal ini eh, sebenarnya USG ini mempunyai peran dalam hal peningkatan populasi ternak kuda dan kelinci. Sehingga meningkatnya populasi ini juga akan memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat. Nah, USG sendiri sebelum kita bicara penggunaan USG pada kuda dan kelinci, kita berkenalan dulu dengan USG-nya. USG merupakan alat pemeriksaan yang paling aman. Dia sebenarnya menggunakan suara yang tidak bisa didengarkan oleh manusia karena dia berbeda frekuensi. Nah, kemudian USG ini merupakan alat pemeriksaan kebuntingan secara dini yang biasa dilakukan pada manusia. Selain untuk pemeriksaan kebuntingan, ternyata USG ini juga dapat melakukan pemeriksaan organ-organ yang berada di bawah kulit, termasuk itu organ yang berada di dalam perut. Nah, USG ini dibawa oleh Dr. Wiliarto S. Wibisono yang membawa masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dari Jerman. Ini fotonya, foto beliau. Nah, kemudian USG ini ada dua jenis, ada USG konvensional yang di kiri. Nah, kemudian ada USG portable yang di kanan. USG portable ini bisa dibawa kemana saja. Nah, ini USG pada hewan kecil dan ruminansia. Hewan kecil di sini maksudnya adalah anjing dan kucing, dan hewan ruminansia itu sapi, kambing, domba, itu sebenarnya sudah lumrah dilakukan, sudah sering. Nah, ini digunakan untuk diagnosa kebuntingan secara dini. Nah, ini keuntungannya adalah kita mendapatkan output atau hasil keluaran atau pembacaan berupa visual dan real time, artinya saat itu juga. Nah, kemudian selain itu juga dapat dilakukan gambaran dari fetus atau janin. Nah, kemudian yang satu lagi adalah USG ini dapat mengidentifikasi terjadinya gangguan pada organ yang ada di bawah kulit. Nah, bagaimana dengan USG pada kuda? Ternyata USG pada kuda sudah ada yang melaksanakannya di Indonesia. Nah, itu termasuklah itu pemeriksaan kebuntingan. Nah, ini ada beberapa yang sudah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, dan ada beberapa dosen saya juga di universitas universitas yang dulu tempat saya pendidikan. Nah, yang pertama, ketepatan diagnosa kebuntingan dengan menggunakan alat USG adalah sebesar 100%. Ini dilaksanakan oleh Lestari dan Ismudiono tahun 2014. Kemudian USG juga dilakukan untuk konfirmasi setelah inseminasi buatan. Ini tadi ada yang menjelaskan tentang inseminasi buatan, yaitu Bu Desima.
Nah, alat USG ini dilakukan untuk konfirmasi keberhasilannya. Nah, kemudian ini ada Pak Amroji dan Ibu Tumbelaka, Ibu Ligaya. Ini mereka mengatakan bahwa kebuntingan ditandai dengan terbentuknya vesikel embrio dan adanya fetus di uterus. Nah, kemudian ini Pak Amroji juga dengan Ibu Ligaya, Bu Tumbelaka. Mereka menyimpulkan bahwa setelah mereka melakukan penelitian, ternyata kembar itu jangan terjadi kembar pada kuda karena ini akan merugikan, akan menjadi aborsi. Nah, untuk mencegah terjadinya kembar ini dilakukan atau digunakan alat USG sehingga dilakukan istilahnya bukan membunuh sih, pengeliminasian salah satu vesikel sehingga tidak terjadi kembar. Nah, ini mungkin dua contoh gambaran hasil USG pada kuda. Nah, gambar yang di kiri ini ada gambar A, itu hasil USG pada kuda pusaka umur 48 hari sesudah terjadinya pembuahan. Kemudian kuda tongkeng di gambar B, ini sesudah 66 hari sesudah pembuahan. Nah, ini yang di kanan ini gambar USG uterus kuda dengan dua vesikel. Nah, dua vesikel inilah yang dihindari terjadi sehingga dengan adanya USG kita lebih dini mencegah terjadinya kembar pada kuda. Nah, selain untuk pemeriksaan kebuntingan, USG pada kuda ini juga dilakukan untuk pengamatan organ tubuh lain. Nah, misalnya yang dilakukan oleh Rodriguez. Di ini mereka melakukan pemeriksaan testis pada kuda. Nah, selain itu juga yang dilakukan oleh Melia. Mereka juga mengamati organ reproduksi betina, yaitu termasuk serviks, corpus luteum, dan cornua uteri. Nah, selain itu juga, selain alat reproduksi, organ reproduksi, Lasut dan kawan-kawan juga dapat mengamati penebalan usus besar dan juga sekum yang terindikasi infeksi dan peradangan. Dan juga mereka bisa melihat peningkatan cairan peritoneum dengan USG. Artinya dengan USG ini bisa mencegah terjadinya gangguan-gangguan organ di dalam tubuh kuda. Nah, bagaimana dengan kelinci selanjutnya ini? Sama juga pemeriksaan pada kelinci dengan menggunakan USG dapat dilakukan untuk pemeriksaan kebuntingan seperti yang dilakukan oleh Elliot pada tahun 2023 dan Stowell pada tahun 2020. USG pada kelinci dilakukan untuk pemeriksaan fisiologis dan kebuntingan kelinci. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa tingkat akurasinya 100% setelah 6 hari pertama kehamilan, maksudnya di sini 6 hari sesudah pembuahan. Nah, ini hasilnya ini cukup akurat dan cepat. Nah, ini yang gambar kanan bawah ini adalah gambaran atau citra dari umbilikalis kelinci yang dihasilkan oleh alat USG. Umbilikalis di sini maksudnya adalah semacam saluran tali pusarnya. Nah, oh ya, ini mohon maaf, ini pengamatan organ tubuh kelinci maksudnya. Selain untuk pemeriksaan kebuntingan pada kelinci, juga pengamatan organ tubuh pada kelinci. Nah, ini yang dilakukan oleh Banzato dan kawan-kawan pada tahun 2015. Mereka melakukan pemeriksaan organ-organ yang ada di dalam rongga abdomen kelinci. Rongga abdomen di sini maksudnya adalah rongga perut. Nah, kemudian dilakukan juga oleh Nicoletti pada tahun 2000 dan kawan-kawan pada tahun 2018, yaitu pemeriksaan sekum pada kelinci. Nah, ini ada juga USG ini dilakukan untuk pemeriksaan jantung yang dilakukan oleh Sialagan dan kawan-kawan pada tahun 2014. Nah, ini ada 4 yang dihasilkan dari USG ini, ada 4 parameter. Nah, termasuklah itu bisa diketahui frekuensi atau denyut jantungnya, struktur ketebalan dinding dan dimensi ruang jantungnya, volume aliran darah, dan kekuatan kontraksi jantung. Nah, jujur saja saya sudah mencari-cari literatur, ternyata memang penggunaan USG pada kuda dan kelinci masih minim di Indonesia, sehingga saya berusaha juga mencari literatur yang ada di luar Indonesia terkait USG pada kuda dan kelinci.
Nah, ini gambar yang di kiri adalah gambar yang dihasilkan oleh Banjato dan kawan-kawan. Ini adalah gambar hasil USG dari eh, yang di kiri ini, sorry, salah ketik, ini ginjal, gambaran dari ginjal. Nah, yang di kanan ini adalah gambaran dari sekum kelinci yang normal. Nah, potensi penggunaan USG pada kuda dan kelinci sebenarnya potensinya sangat tinggi sekali penggunaannya. Nah, eh, seyogyanya penggunaan teknologi USG ini dapat dilakukan atau dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat peternakan Indonesia, khususnya yang bergelut di kuda dan kelinci. Nah, dengan USG, kenapa saya bilang begitu? Karena dengan USG ini gangguan reproduksi yang bisa saja terjadi, kita dapat menghindarinya sedari dini. Sehingga tujuan awal kita yaitu untuk meningkatkan populasi kuda dan kelinci menjadi lebih mudah atau lebih cepat tercapai. Nah, kendalanya adalah belum banyak orang yang mampu mengoperasikan USG. Jujur saja, yang dapat atau mampu mengoperasikan USG adalah yang mempunyai latar belakang pendidikan atau kompetensi medik, termasuk itu medik manusia dan medik veteriner atau dokter hewan. Nah, selain itu, biayanya juga mahal. Oleh karena itu, mungkin sedikit solusi yang mungkin bisa saja kita tempuh adalah kita membutuhkan atau menciptakan alat USG yang murah dan terjangkau, sehingga diharapkan adanya penelitian-penelitian terkait penciptaan atau menciptakan alat-alat USG yang murah dan terjangkau. Sehingga dengan alat-alat USG yang murah dan terjangkau dan orang yang mengoperasionalkannya makin banyak, program peningkatan populasi kuda dan kelinci menjadi lebih mudah tercapai.